Jadi semua tadi speaker kita hebat-hebat, tapi kalian jangan tertipu. Mereka itu bukan karena hebatnya. Mereka bisa berdiri di depan itu karena sombong. Coba Mas Ajif, dia itu pemulung sok-sokan jadi kontraktor sekarang. Itu Mas Andika summa cum laude, dosen, mewakili Indonesia di event-event wirausaha, luar biasa. Padahal kalau dilihat presennya, ini kombinasi Pak Jokowi sama Dodi Mulyanto ya. Jadi berkali-kali aku rapopo sama Dempis gitu kan, khas sekali. Dan sebenarnya dia itu bukan dosen sebenarnya, kalau saya boleh bilang, tapi stand up komedi ya. Lanjut. Ya jadi memang saya betul, saya berterima kasih sama saudara saya, kakak saya ini, Dr. Emil Elsianto Dardak, doktor ahli infrastruktur termuda se-Asia Pasifik. Dia 22 tahun sudah jadi doktor, lulus dari Ritsumeikan University di Jepang. Luar biasa ya, tepuk tangan buat beliau. Tapi beliau kalau luar biasa sama saya, beliau butuh jadi dokter dulu biar bisa jadi bupati. Saya cukup di demo dari kampus untuk bisa jadi wakil bupati termuda se-Indonesia. Jadi gini, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa entrepreneur atau wirausaha itu jangan Anda artikan sebagai sebuah titik pencapaian akhir, tapi jadikan itu sebuah roh, sebuah spirit. Karena kalau Anda menjadikan itu sebuah terminal akhir dalam kehidupan Anda, sebenarnya Anda itu bukan entrepreneur. Karena entrepreneur itu setiap hari mencipta inovasi, jatuh bangun lagi, ya seperti lagu dangdut ya, itu intinya. Jadi jangan tertipu pada embel-embel bahwa oh aku ingin jadi seorang jutawan, aku ingin jadi seorang miliarder, aku ingin jadi seorang triliuner, bilioner dan segala macam. Belum mesti juga mereka itu seorang entrepreneur. Banyak orang kaya yang gak inspiratif itu banyak. Beruntung Anda masih belum kaya tapi inspiratif. Saya lihat di sini inspiratif semua ini. Saya sudah punya istri di rumah pakai kerudung, cantik-cantik di sini saya terinspirasi lagi. Kalau saya ingat, lanjut. Kayak nggak sombong. Mereka ini tokoh-tokoh yang sukses di Indonesia. Presiden Soekarno siapa nggak kenal? Bagi saya Presiden Soekarno itu sombong banget. Orang cuma lahir dari tanah jajahan yang namanya Indonesia, yang namanya Hindia Belanda, dia berani bilang I hate imperialism, I hate kolonialism. Katanya Belanda, ih siapa lo gitu. Sombong sebenarnya dia. Bung Sadino, Bung Tomo, teman-teman tahu saya ini lahir di Surabaya. Saya memang orang tua semua asli dari Trenggalek, tapi karena dulu orang tua saya ini miskin, maka pindah hijrah ke Surabaya. Bapak saya itu tukang beca, ibu saya asisten rumah tangga alias pembantu. Saya dulu jualan kacang. Ya sama lah 11-12 sama Mas Adit ya, kiri semua sebenarnya di depannya. Nah, mengapa kok harus pemuda? Saya senang banget ada yang namanya wirausaha pelajar Indonesia ini. Kak Bekir luar biasa. Tepuk tangan. Saya harap di sini nanti juga bisa jadi membership. Saya sendiri juga tergabung di himpunan pengusaha santri, meskipun saya tidak santri. Nah, kenapa sih anak muda sekarang ini harus berani mengambil langkah entrepreneur? Di situ ada mozaik perjalanan hidup saya. Itu yang pakai jaket biru itu waktu saya ngeband. Yang hitam putih itu waktu saya di Guangzhou di China. Saya waktu itu dealing waktu mau bikin pabrikan. Lalu yang pakai belangkon baju hitam itu yang saya via itu waktu itu saya sedang memberikan seminar tentang bisnis plan sama anak-anak muda di Trenggalek. Lalu yang pakai kopiah batiknya sama kayak ini, kayak nggak punya batik lain. Itu waktu ada acara event di Trenggalek, dan itu waktu saya nikah sama istrinya. Nggak penting sama yang terakhir, cuma kadang istri kalau fotonya nggak ambil itu suka kamu selingkuh ya gitu. Jadi ya gue masukin aja. Nah, saya mau bahas usia biologis saya mulai dari usia 17 tahun sampai dengan 25 tahun.
Artinya 17 sampai 25 tahun sampai sekarang itu ada 8 tahun usia biologis saya. Tapi di rentang 8 tahun usia biologis itu 17 tahun sampai 22 tahun saya pernah jadi mahasiswa, pernah mengecam pendidikan di kuliah meskipun sekarang di DO. Umur 19 sampai umur 22 saya pernah jadi kalau saya bilang penyanyi suara saya tidak bagus, maka saya tulis frontman gitu aja, orang yang ada di paling depan lah di panggung. Terus saya jalani bisnis mulai umur 17 sampai umur 24 tahun. Karena setelah umur 24 saya daftar sama Mas Emil jadi calon, jadi nggak bisa lagi bisnis. Itu sejak almarhum bapak saya meninggal. Lalu tahun umur 22 sampai 25 saya bergerak di bidang-bidang sosial, volunteer. Banyak saya ada gerakan I Love Trenggalek di sana. Coba bawa di sini kaosnya. Nanti kalau ada yang tanya waktu sesi talkshow dan segala macam, ini saya bawa oleh-oleh. Cuma ada 8 piece nih. Tapi yang bikin ini meaningful gini, saya bikin gerakan I Love Trenggalek memang ingin membangkitkan semangat entrepreneurship anak-anak muda di Trenggalek sana. Saya bikin branding yang oke, saya bikin event-event yang gokil, yang kekinian. Lalu siapapun yang mau memanfaatkan branding itu, saya persilahkan. Syukur bagi, mana nih syukur bagi? Syukur bagi gitu. Syukur-syukur lah. Ya, syukur-syukur kalau dari branding itu bisa jadi lahan usaha untuk anak-anak Trenggalek. Dan ini salah satunya yang saya bawa. Ini anak Trenggalek ini saya gagas, tapi beli kaos ini saya harus beli. Padahal harusnya kalau orang kapitalis saya harusnya dapat royalti. Ini enggak, saya harus beli. Dan celakanya masih banyak anak muda yang ngeluh, aku kerja apa, aku bisa nyapo, terus ngene iki lapo, seminar ini iki oleh apa, malah cak ngomong gatel bahasa gue. Tahu gatel. Saya ini biasa besar di Surabaya. Kalau di Surabaya nggak visum itu atau nggak berkata kotor itu berarti kurang akrab. Kalau sama saya di Surabaya itu ketemu, weh cok, piye kabar ya? Saya umurnya payah pakmu, ini biasa di Surabaya. Jadi saya mohon maaf. Jadi maksud saya apa? Ini momentum yang luar biasa. Dan sekarang di sini masih anak muda. Ada nggak bisa curi itu usia biologis. Kita nggak pernah tahu kita bakal mati kapan. Bapak saya mati 40 tahun. Kita nggak pernah bakal tahu mati kita kapan. Yang bisa kita manipulasi adalah di umur biologis yang terbatas ini kita bisa memiliki umur karir yang lebih dari umur biologis kita. Kalau itu dijumlahkan 17 ke 22 itu 5 tahun, 19 ke 22 itu 3 tahun, berarti sudah ada 8 tahun. Lalu 17 ke 24 itu 7 tahun, berarti 11 tambah 7 18. 22 ke 23 3 tahun, itu berarti 21. Lalu 24 ke 25, artinya di 8 tahun usia biologi saya punya usia karir 25 tahun.